Oke teman-teman, jadi hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2024 VRK mendatangi sebuah tempat kejadian perkara yang terjadi di sekitar tahun 2017, di mana di tempat ini itu ada sebuah danau buatan ya, ataupun danau yang ada akibat pertambangan batu kapur putih, dan lokasi ini berada di wilayah Kabupaten Gresik teman-teman. Di tahun tersebut ya, ada 10 santri yang tenggelam. Dari kejadian ini 6 santri dinyatakan meninggal dunia teman-teman. Seperti apa sih kisah lengkapnya, saya akan coba ya nanti sambil ngevlog, sambil saya ceritakan kronologi dari kasus ini teman-teman. Dan aku cukup penasaran ya dengan lokasi ini, karena setelah kejadian itu tempat ini ditutup untuk umum teman-teman, ditutup untuk umum, dan ada sedikit cerita-cerita yang menurut aku ganjil saja sih di tempat ini. Teman-teman, seperti apa sih? Langsung saja ya kita menuju ke TKP. Aku nggak tahu apakah danaunya ini masih ada atau tidak ya. Aku nggak survei ataupun cek lokasi sebelumnya. Oke teman-teman, yuk. Jumat pagi, lokasi bekas tambang kapur yang tewaskan 6 santri di Gresik, Jawa Timur masih diberi garis polisi. Usai olah TKP, polisi periksa sejumlah saksi terkait insiden tenggelamnya para santri yang tengah ikuti outbound di bekas tambang sedalam lebih dari 3 meter tersebut. Dari keterangan 10 saksi yang telah diperiksa, ke-6 korban tidak bisa berenang. Teman-teman, seperti yang udah aku sampaikan ya, saat ini VRK berada di sebuah tempat pertambangan batu bata putih di kota Gresik, Jawa Timur. Ini merupakan sebuah tempat pertambangan ya, yang menyisakan banyak sekali semacam ledokan-ledokan hasil pertambangan, yang dimana kalau musim penghujan itu langsung terisi dengan air teman-teman. Jadi kronologi dari yang saya dapatkan ya, atas kasus yang terjadi di tahun 2017 yang menimpa salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Gresik, di mana pada saat itu ataupun di tahun itu ya, 300 siswanya sedang mengadakan acara outbound teman-teman. Kemudian tanpa mendapatkan perintah ya dari petugas yang berada di lapangan, 10 santri ini menuju ke tempat ini dan bermain bercanda ya, sebagaimana layaknya anak-anak sekolah yang lainnya. Nah, dari kegiatan mereka ya, bercanda, di antaranya itu saling dorong-mendorong teman-teman. Setelah dorong-mendorong ya, maksud saya, itu kemudian beberapa di antaranya tercebur ya. 10 santri tercebur dan 6 santri itu dinyatakan meninggal dunia, diduga karena tidak bisa berenang teman-teman. Setelah kejadian itu, lokasi ini memang dinyatakan tertutup ya untuk umum, apalagi untuk kegiatan sekolah-sekolah yang seperti itu. Tempat ini dinyatakan tertutup teman-teman. Kemudian setelah kejadian tersebut ya, memang beberapa cerita-cerita menyebutkan bahwasanya kalau menjelang maghrib ataupun sekitar maghrib, sering terdengar suara tangisan anak, begitu ya bosku. Sering terdengar suara tangisan misterius seorang anak di sekitar lokasi ini. Oke, dan kita sebetulnya sudah sampai di TKP teman-teman, ataupun tempat kejadian perkara ya. Waduh, dan ternyata tempat kejadian perkaranya ataupun TKP-nya ataupun danaunya itu nggak ada airnya, ini ya, kering kerontang di depan kita ini ya. Jadi danau ini memang kedalamannya sih nggak terlalu dalam ya, hanya sekitar 2 meter saja ini teman-teman. Tapi disinilah ya tempat kejadian perkaranya. Beberapa santri itu meninggal dunia karena nggak bisa berenang di sini ya. Karena dari cerita-cerita yang saya dapatkan, mereka itu bermain di area sini teman-teman. Mereka bermain di area sini, kemudian mereka saling dorong antara satu sama lain, kemudian tercebur gitu loh. Tercebur ke sini mengakibatkan 6 ya dari 10 santri meninggal dunia. Ya Allah, lokasinya seperti ini deh. Kita coba keliling danau mati ini teman-teman.
Kenapa saya sebut danau mati ya? Ya karena ini nggak ada airnya. Ini ada airnya kalau sudah musim penghujan. Ini ada airnya ya. Gila sih, cukup lengkang lokasi ini di jam segini ya. Wah, itu gunung ya teman-teman. Gunung kapurnya itu. Yang berada di depan kita ini gunung kapurnya. Waduh. Menurut aku ya, ini danau juga cukup lebar ya sebenarnya teman-teman. Karena ini kalau danau ini terisi air ya, itu sampai mentok ke dinding ini ya, ataupun sampai mentok ke ini tebing ini yang berada di depan kita ini airnya. Terdengar suara burung hantu atau apa ya, kuk kuk begitu teman-teman. Suara-suara burung yang aneh. Ini ya, kita sudah berada di bagian paling mendekati tebing ini. Di sana ya. Kita masuk saja ke dalam teman-teman. Ini ya danau. Danaunya tuh di sini. Kedalamannya sekitar 2 meter teman-teman. Ini ya, kedalamannya sekitar 2 meter. Dan di sini ya, di titik ini ataupun di danau inilah yang mengakibatkan beberapa santri meninggal dunia. Serius merinding ya, saya berada di tengah-tengah danau mati ini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danau mati nggak ada airnya sama sekali. Oh, di sini saya perhatikan sudah ada mulai penggalian di titik yang baru, teman-teman. Nah, seperti ini ya, contohnya. Ini galian batu putih untuk pondasi rumah ya. Kalau di sekitar area Pantura, hampir keseluruhan rumah itu menggunakan pondasi dengan yang seperti ini, teman-teman. Batu bata putih yang seperti ini ya. Ini langsung ya dicetak dari gunung kapur yang berada di salah satu tempat di kota Gresik ya. Contohnya seperti ini. Sebenarnya danau ini pun ya, kita berada di tengah-tengah ini loh. Itu dinding danaunya ya dulu. Ini teman-teman, ini dinding danaunya dulu ya, ini ketinggian sekitar 2 meter ya. Nyampe ke sana ini airnya kalau penghujan. Wow, di situ ada tebing yang cukup tinggi, nggak dimbruk no pisan ini ya, bahaya. Aku penasaran ya dengan lokasi ini, tapi ternyata ini sudah menjadi danau mati ya guys ya. 6 santri terhisap di dalam danau yang seperti ini ya. 6 nyawa melayang sekaligus di tempat ini. Dan semenjak kejadian tersebut memang lokasi ini ditutup untuk umum dalam artian kegiatan-kegiatan sekolah atau outbound dan yang sejenisnya teman-teman.
Wow. Saya berada di tengah-tengah danau ya. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana ke-10 anak tersebut ya, ketika main dorong-dorongan tercebur bersama. Karena diduga di antara mereka tidak ada bisa yang berenang ataupun tidak ada yang pandai berenang ya, akhirnya tenggelam teman-teman. Meninggal semua ya. 6 orang tersebut di tempat ini. Wow. Lumayan sih lokasi ini. Ini udah mentok di tebing batu putih semua ya. Jadi satu gunung segede ini tonton, di dalamnya itu ternyata batu putih semua ya. Loh, nggak ada ini tanah yang berwarna hitam atau apa, nggak ada. Sering terdengar tangisan anak-anak teman di tempat ini. Menjelang maghrib dan di sekitar waktu itu ya. Sehingga di antara para penambang batu ini, kalau sudah di jam tersebut ya, rata-rata sudah bergegas untuk meninggalkan lokasi ini. Sudah menjadi danau mati guys, nggak ada airnya sama sekali ya ternyata. Mereka bermain-main di tepi ini, dorong-dorongan antara satu sama lain, kemudian nyebur ya ke dalam situ ketika airnya ini penuh. Terkadang memang kalau anak-anak itu bermain lupa ya untuk menjaga keselamatan begitu ya bosku. Yang penting rame, yang penting ceria ya, yang namanya anak-anak juga gitu loh. Aku nggak tahu ini sampai tembusnya kemana, tapi yang pasti harusnya sih ini jauh ya, karena ini gunung besar tonton, gunung batu putih ya, yang cukup gede. Meskipun nggak tinggi, ini gede ini gunung ya. Tapi ternyata di sekitar sini ya cuman kayak gini aja teman-teman. Ini loh, airnya nyampe sini-sini ya. Airnya itu penuh sampai sini kalau musim hujan. Di titik ini tuh cukup tinggi ya tonton, lebih dari 2 meter ini malah ya. Kemudian di situ ada, ini aneh saja ya, batu ini kenapa nggak dirobohkan gitu loh. Ada apanya itu, ada petilasannya atau apa ya? Kok aneh ini ya? Keren sih ini sebenarnya lokasi. Ini jalan kalau kita ngikutin ke arah sana terus entah tembus kemana ini ya. Aku nggak tahu teman-teman. Terdengar burung gagak yang berkoak-koak terus. Ya Allah,
tebing ya, setinggi itu. Dan ini batu kapur semuanya guys. Ngeri ya. Serius. Itu juga batunya menggantung seperti itu ya. Suara burung apaan, Rek? Teman-teman, sepertinya kita kembali saja ya. Lokasi hanya seperti ini sih. Danau ataupun tempat kejadiannya itu di sana ya. Kita udah masuk lumayan jauh juga ini guys. Ternyata tempat kejadian perkaranya sudah menjadi danau mati. Karena ini musim kemarau teman-teman. Karena danau yang berada di sini itu adalah bersifat tada hujan, dalam artian kalau musim penghujan saja danau-danau yang berada di sini itu terisi dengan air ya. Namun kalau musim kemarau yang seperti ini otomatis airnya hilang. Setidaknya aku cukup terjawab juga dengan lokasi ini. Aku kira danaunya gede atau gimana ya, tapi ternyata danaunya nggak ada airnya sama sekali. Kemudian dari kasus-kasus yang seperti ini, dari kejadian-kejadian yang seperti ini, kita sebagai orang tua, kita sebagai pengawas terhadap anak-anak kita ya, apalagi untuk teman-teman yang mungkin ya bekerja di lingkup pendidikan, harus lebih hati-hati lagi, harus lebih waspada lagi ya ketika mengadakan kegiatan-kegiatan outbound. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan luput dari pantauan pengawas dari pihak sekolah dan sebagainya, kemudian terjadi hal-hal yang seperti ini. Sangat disayangkan sekali. Tapi itu semua juga bagian dari musibah. Mudah-mudahan semua korban ya yang meninggal di tempat ini mendapatkan tempat yang selayak-layaknya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi jujur ya, di tengah-tengah danau ini ya lumayan merinding loh, serius. Berada di tengah-tengahnya persis itu esok merasakan geriang-geriang begitu teman-teman, seakan ada ada kekuatan yang melingkari tubuh saya gitu loh. Dan itu fakta ya, aku rasakan. Itu sih yang aku rasakan secara singkat di tempat ini ketika berada di tengah-tengah danau mati ini. Seakan-akan ada kekuatan yang mengelilingi tubuh saya dan membuat aku sedikit merinding teman-teman. Baiklah, maafkan kalau ada salah-salah kata, dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Danaunya di situ udah danau mati sih.